Market Analysis 13 Oktober 2022, kita akan lihat sejenak materi ataupun fundamental apa saja yang membuat pergerakan market untuk hari ini. Pertama, kita akan kaitkan dengan data CPI dari Amerika malam nanti. Ya, diawali dengan harga minyak. Amerika ternyata mulai khawatir bahwasannya pembatasan minyak Rusia akan mengalami kegagalan. Hal ini diutarakan oleh pejabat Amerika. Mereka khawatir bahwasannya pembatasan harga minyak Rusia berisiko gagal setelah keputusan pengurangan produksi oleh OPEC Plus kemarin. Yellen bahkan mengatakan bahwa Rusia bisa saja mendapatkan keuntungan saat dia menjual minyak di harga kisaran $60 per barel. Data survei inventory sendiri menunjukkan ada peningkatan yang besar dan hal tersebut diperkirakan lebih besar dari yang diharapkan. Crude oil sendiri berada di 7,05 million atau 7 juta barrel, sementara distillate berada di 4 juta barrel defisit atau mengalami kekurangan, sementara gasoline berada di angka 2 juta. Dan ini adalah survei inventory swasta yang baru akan dirilis nanti malam. Kalau memang ternyata data tersebut mencerminkan inventory yang meningkat, maka kemungkinan crude oil akan berpotensi mengalami penurunan lebih lanjut. Lalu kan dari kondisi inflasi yang akan dirilis nanti malam. Pejabat Fed juga khawatir bahwa inflasi akan tetap tinggi dan Fed menggarisbawahi bahwa niat mereka akan terus untuk menaikkan suku bunga dalam langkah besar meskipun hal tersebut menyebabkan rasa sakit untuk ekonomi. Fed merevisi ekspektasi kenaikan suku bunga lebih tinggi, tapi beberapa menyesalkan kehati-hatian untuk melakukannya secara berlebihan di tengah risiko volatilitas ekonomi dan juga keuangan. Dari Deutsche Bank mengatakan terkait dengan intervensi terkoordinasi untuk dolar, serasa-rasanya tidak mungkin. Ya, Deutsche Bank menyoroti keadaan atau kondisi di tahun 1985 saat Plaza Accord atau kesepakatan Plaza dicapai. Kala itu inflasi mengalami penurunan, lalu kemudian Volcker sebagai ketua Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga dan kondisi defisit perdagangan Amerika yang memburuk tajam. Dan hal tersebut menunjukkan semua alasan untuk menginginkan pelemahan US dollar. Sementara dibandingkan dengan kondisi saat ini, di mana defisit perdagangan Amerika yang menyempit, kemudian inflasi pun terbukti sangat tinggi, dan Fed menaikkan suku bunga, sehingga tidak ada kebijakan politik, ekonomi, ataupun moneter yang cukup penting untuk melemahkan dolar. Deutsche Bank mengatakan intervensi bisa saja dilakukan jika pergerakan nilai tukar tidak teratur akibat perkembangan geopolitik yang ekstrim dan juga lingkungan makro global yang berubah. Misalkan jika ternyata puncak inflasi dan juga penurunan inflasi terjadi cukup signifikan. Dan untuk nanti malam berhadapan dengan data CPI Amerika yang akan dirilis jam 19.30. So, skenario-nya akan seperti ini. Jika ternyata inflasi basis tahunan diekspektasikan atau diharapkan 8,1% atau turun 2 percentage point dari 8,3%, lalu sementara untuk core inflation rate berada di 6,5% dari previous 6,3%. Nah, jika ternyata aktual lebih besar dari ekspektasi, tentunya itu akan menguatkan US dollar dan produk lain seperti indeks gold ataupun currency lain akan mengalami tekanan turun. Sementara jika aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka US dollar akan turun atau melemah dan indeks saham, gold, dan juga other currency akan berpotensi mengalami kenaikan. Pada dasarnya, market membutuhkan berita yang cukup buruk sehingga disebut dengan bad news is good news untuk market. Jadi dibutuhkan data yang cukup buruk untuk mengangkat sentimen pasar menjadi positif. Inflasi yang lebih tinggi akan membuat ekspektasi ataupun peluang Fed lebih agresif di pertemuan berikutnya. Sementara inflasi yang melunak atau lebih rendah dari ekspektasi akan membuka harapan Fed setidaknya bisa melonggarkan kenaikan suku bunga di pertemuan berikutnya. Ya, inilah beberapa data penting yang sedang kita tantikan. Dengan komentar dari Deutsche Bank, lalu kemudian perkembangan yang terjadi dari G20, sepertinya hal yang pertama sudah gagal. Kita tidak mendapatkan intervensi apapun terkait dengan US dollar dari pertemuan GDP. Lalu kemudian data GDP UK yang sudah sempat dirilis di hari Selasa juga menentukan data yang lemah. Dan pound sterling kala itu sempat terjadi penurunan. Lalu kemudian nanti malam kita akan menunggu terkait dengan data inflasi Amerika, apakah nantinya data akan lebih kuat atau data akan lebih lemah. Dan berikutnya sampai di akhir pekan kita akan tertuju kepada apa yang dilakukan oleh Kongres Rakyat atau dalam ini People's Congress dari China. Untuk pound sterling sendiri tetap tujuan utamanya adalah terkait dengan rencana berakhirnya emergency QE dari POE. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Sejauh ini rumornya adalah berpotensi untuk dilanjutkan. Berlanjut pada outlook US dollar, di grafik H4 terjadi pergerakan yang cukup sideways atau stabil di teritori 113 hingga 113.10. Ya,
kurang lebih flat ya kalau kita perhatikan dari pergerakan ini. Meskipun demikian, kita harus waspada karena kemungkinan bisa saja pergerakan ini justru mengisyaratkan kondisi sideways rectangle yang artinya sangat berpotensi untuk terjadinya kenaikan. Tapi kalau memang ternyata dia mampu untuk tembus support, maka kita perkirakan penurunan tersebut akan layak untuk diikuti sampai 112. Secara keseluruhan kita lihat dari sisi daily chart yang justru menunjukkan pola candle hammer ataupun spinning tops. Ya, setelah terjadinya hanging man, kemudian ditemani dengan posisi candle seperti demikian, spinning tops, berarti posisi berikutnya atau tren berikutnya tergantung dari pertumbuhan candle hari ini. Kalau misalkan diantisipasi dari hangman sebelumnya, maka seharusnya dominan akan mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan kita asumsikan 50-50, maka potensi kenaikan pun masih bisa untuk terjadi. Tinggal permasalahannya berikutnya adalah kondisi dari resisten besar yang ada di level 114,57. Apakah nantinya dia akan spike kemudian dia rejection, atau justru yang kali ini terjadi adalah langsung penurunan. Itu sebabnya data inflasi nanti akan menjadi penentunya. Dan kalau kita lihat dari kondisi US Treasury juga masih confirm dengan pola atau potensi pola double top. Karena posisi dari hanging man sebelumnya terkonfirmasi dengan candle bearish. Jadi kalau misalkan diperhatikan, maka yang paling berpeluang adalah terkait dengan double top di sisi US Treasury yield. Namun demikian, di grafik hantotnya, kejadian juga relatif sama, yaitu pergerakan cukup stabil atau cukup sideways, teman-teman. Jadi artinya kita masih tetap harus menunggu apakah level support tersebut mampu ditembus apa tidak. Karena kalau kita perhatikan lagi, sangat memungkinkan untuk terjadi kenaikan menguji 4%, lalu kemudian entah nantinya akan tembus lanjut lebih tinggi, atau justru terjadi rejection turun. Kalau diperhatikan dari pola ini saja, berarti kita mendapatkannya sebagai pola bullish rectangle, yang artinya sangat besar peluangnya untuk terjadi penembusan resisten. Tapi kalau kita ambil dari garis besarnya adalah double top, maka sangat memungkinkan ini akan lanjut dengan penurunan dan menguji level support terendah berikutnya.